Maryam, tolong ambilkan ibu batu es di dalam kulkas, nak. Iya, Bu. Ibu, kok batu es bisa beku di dalam kulkas? Kenapa, Bu? Nah, Ananda sekalian, dapatkah menjawab pertanyaan dari Maryam? Mengapa es bisa membeku di dalam kulkas? Ya, es dapat membeku di dalam kulkas ini dikarenakan perbedaan suhu antara di luar dan di dalam kulkas. Suhu di luar kulkas itu rata-ratanya 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu es di dalam kulkas itu bisa mencapai minus 25 derajat Celcius. Nah, berapakah perbedaan suhu di dalam dan di luar kulkas? Itu dapat kita pelajari di materi bilangan bulat. Yuk, kita simak video Ustazah selanjutnya. Oke, kita masuk ke persoalan yang pertama. Diketahui suhu udara di dalam kulkas adalah minus 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di luar kulkas adalah 30 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Oke, untuk soal seperti ini, Antuna harus bisa mentranslate bahasa sehari-hari ke bahasa matematika. Di sini ada kata-kata perbedaan. Beda itu kalau di bahasa matematisnya itu adalah selisih atau kurang, ya. Jadi rumusnya adalah perbedaan suhu sama dengan suhu terbesar dikurang suhu terkecil. Ya, kenapa kurang? Karena perbedaan, karena yang ditanya adalah beda. Oke, sama dengan suhu terbesarnya tadi adalah 30 derajat Celcius dikurang minus 25 derajat Celcius. Kenapa 30-nya duluan? Karena itu adalah angka terbesar. Ya. Oke, ingat di sini ada dua tanda yang berdekatan. Kalau ketemu dua tanda yang berdekatan, itu kita harus menggabungkan tanda itu menjadi satu, ya. Kalau negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Nah, kita ganti aja dua tanda ini menjadi tanda positif. Jadi, 30 derajat Celcius ditambah 25 derajat Celcius, hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Jadi, perbedaan suhu di luar dan di dalam kulkas itu adalah 55 derajat Celcius. Oke Ananda, kita masuk ke soal yang kedua. Suhu udara di kota A adalah minus 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di kota B adalah minus 10 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Nah, ini soalnya hampir sama dengan yang tadi ya, masih tentang perbedaan. Kalau perbedaan itu artinya dikurang. Oke, dikurang. Berarti rumusnya adalah masih seperti yang tadi. Perbedaan suhu sama dengan suhu tertinggi dikurang suhu terendah. Sekarang pertanyaan Ustazah, mana yang lebih tinggi? Minus 10 atau minus 30? Ya, mana yang berada di sebelah kanan? Semakin ke kanan maka semakin besar, semakin ke kiri maka semakin kecil. Coba tentukan mana yang lebih besar, min 10 atau min 30? Oke, jawabannya adalah
min 10. Maka min 10 dikurang min 30. Oke. Di sini ada tanda yang berdekatan? Iya, ada. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi min 10 ditambah 30. Nah, masih ingatkah Antuna pelajaran yang kemarin? Sekarang tanda kedua minusnya sudah hilang, berubah menjadi tanda positif. Sekarang tandanya menjadi berbeda. Min 10 ditambah 30. Satu negatif, satu positif. Kalau tandanya beda, itu artinya harus harus dikurang. 30 dikurang 10 karena angka terbesar dikurang angka terkecil. Berarti 30 dikurang 10 hasilnya adalah 20. Nah, positif apa negatif? Ayo, positif apa negatif hasilnya? Kita lihat angka terbesar. Angka terbesarnya positif atau negatif? 30. Itu positif apa negatif? Positif. Berarti jawabannya positif. Jadi jawabannya adalah positif 20. Jadi perbedaan suhu di kota A dan kota B adalah 20 derajat Celcius. Oke, soal yang ketiga. Seekor burung berada 30 meter di atas permukaan laut. Sedangkan seekor ikan berada 15 meter di bawah permukaan laut. Berapakah jarak antara burung dan ikan? Oke. Kita jawab pertanyaan ini. Ingat, untuk soal matematika yang seperti permasalahan seperti ini, itu Antuna harus bisa mentranslate bahasa sehari-hari ke bahasa matematika. Yang pertama yang antum harus translate adalah di atas permukaan laut. Kalau di atas itu biasanya adalah tandanya positif. Positif 35 di atas permukaan laut. 35. Positif 35. Ingat. Kemudian di bawah permukaan laut. Kalau di bawah itu biasanya negatif. Jadi negatif 15. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah jarak. Jarak itu artinya apa? Coba antum terjemahkan sendiri. Jarak umur ustazah dan umur adik ustazah adalah 5 tahun. Itu artinya apa? Gimana cara nyarinya? Artinya adalah kita kurangkan. Jadi 35 dikurang minus 15. Nah, ini ada lagi tanda yang berdekatan. Kalau ada tanda yang berdekatan, artinya harus kita satukan tanda itu menjadi satu. Minus dikali minus hasilnya positif. Berarti 35 ditambah 15. Berapa 35 tambah 15? 50. Berarti jarak burung dan ikan adalah 50 meter. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Semoga Antuna mengerti dan semoga kedepannya Antuna tidak bingung lagi dalam mematematikakan bahasa sehari-hari. Assalamualaikum.